Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran. Puji beserta syukur kita persembahkan kepada Allah atas segala karunia-Nya. Sore hari ini Allah memudahkan kita semua sampai di tempat terbaik ini, rumah di antara rumah-rumah Allah. Semoga Allah terima menjadi sebagai amal soleh yang Beliau lipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam segala kebaikan. Semoga Allah anugerahi kita untuk terus berupaya mempelajari sunnah-sunnahnya, mengamalkan tunjuknya, dan kelak Allah kumpulkan bersama Rasul di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sampai ayat 33. InsyaAllah kita lanjutkan dengan ayat 34 surat An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalaw ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Sampai situ ayat 38 ya. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang
bertakwa. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang pada hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Ibu yang mulia, ini bagaimana Allah memberi karunia pada umat manusia, pada orang-orang beriman dengan karunia iman dan petunjuk. Allah beri karunia juga dengan Al-Quran yang Dia turunkan kepada kita, umat terbaik, umat Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang menjelaskan, yang memberikan penjelasan. Ini penyataan bahawa Quran ini adalah kalamullah, bukan karya Rasulullah, bukan renungan beliau, ya, bukan pula dongeng seperti yang disebut-sebut asatirul awalin, bukan pula mantra-mantra, tapi kata Allah ayatin mubayyinat, ayat-ayat yang memberikan penjelasan tentang apa? Tentang hukum-hukum, tentang hudud-hudud, tentang batasan-batasan, tentang akhlak, tentang adab. Itu isinya Al-Quran. Dan Allah menyebutkan ayatin mubayyinat, ayat-ayat yang menjelaskan tentang segala urusan kita. Jadi ini kitab yang sempurna, ya, kitab yang tidak ada kekeliruan di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kekeliruan di dalamnya, di depannya, di belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid, yang diturunkan oleh zat yang maha bijaksana dan maha terpuji, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum, dan juga memberikan gambaran tentang umat-umat sebelummu. Ada yang taat, ada yang tidak, ada yang beriman kepada nabinya, ada yang ingkar. Lengkap dengan hasilnya. Yang beriman kepada nabi dan rasulnya selamat, walaupun
berhadapan dengan orang-orang besar, orang-orang kuat, orang-orang berkuasa. Tapi ketika orang-orang tersebut tidak beriman, maka mereka binasa. Dan orang-orang yang beriman kepadanya selamat. Walaupun orang-orang yang beriman kepada beliau, pada para nabi dan rasul itu, kebanyakan adalah orang-orang biasa, tidak punya kuasa, tidak punya kekayaan berlebih, rakyat biasa saja. Tapi Allah kemudian selamatkan. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, Nabi Nuh, dan bagaimana kaumnya, Fir'aun yang hebat di masanya, yang punya banyak sekali pendukung, yang punya kekuasaan yang sangat besar, itu binasa. Sehingga Allah katakan kam taraku, betapa banyak mereka meninggalkan nikmat-nikmat, min jannatin, kebun-kebun, wa zuru'in, taman-taman. Begitu banyak yang mereka tinggalkan, habis begitu saja. Wa awrafnaha qauman akharin, akhirnya diwariskan kepada umat setelahnya. Tidak lagi menjadi milik kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, habis. Maka kehebatan bangunan yang mereka punya, kehebatan karya-karya yang mereka buat, itu habis jadi warisan orang-orang setelahnya. Wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum. Di dalamnya juga ada perumpamaan tentang umat-umat orang-orang sebelum umat Muhammad ini. Ada umat-umat yang lain sebelumnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan dia adalah pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Itu menjadi kandungan isinya Al-Quran. Dia merangkum hukum-hukum yang dibutuhkan oleh kehidupan kita, dari segala yang dibutuhkan, penjelasannya. Dia adalah contoh bagi orang-orang di zaman sekarang atas umat-umat sebelum kita, dan dia adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan Allah katakan, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, di surat Yunus. Allah katakan, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu, kepada kalian, pelajaran yang sangat berharga dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Dan begitu pun menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa Quran ini bukan sekadar bacaan tanpa ada makna, bukan sekadar cerita dongeng, bukan khayalan, tapi dia punya banyak sekali pelajaran di dalamnya, dan banyak sekali yang dibutuhkan oleh manusia, yang memang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk maka ada di dalamnya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya di langit dan di bumi. Barangkali di sini diambil nama surat An-Nur. Kenapa namanya nama surat An-Nur? Karena ada kalimat An-Nur di dalamnya, termasuk di antaranya di dalam ayat yang 35 ini. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pemberi cahaya kepada langit dan kepada bumi, kepada yang ada di langit dan kepada yang ada di bumi. Ulama itu menyebutkan cahaya Allah itu ada dua. Ada cahaya material yang terlihat,
yang membedakan dengan kegelapan. Makanya kita mengenal ada siang dan malam. Dan ada yang cahaya yang tidak terlihat. Itulah dia hidayah, petunjuk dari Allah. Dan itu kedua-duanya bersumber dari Allah. Cahaya yang menerangi siang, itu Allah yang beri. Allahu nurus samawati wal ard. Sehingga kita bisa membedakan atau punya dua istilah, ada siang dan ada malam. Tapi di sisi Allah enggak ada siang dan malam. Malam itu gelap. Di sisi Allah enggak ada kegelapan. Karena selalu terang. Nah, di kitalah yang kemudian mengenal ada istilah gelap, ada istilah siang dan malam. Itu dua-duanya berasal dari Allah. Dia yang memberi. Dengan kemurahannya, dia pilih ada waktu siang dan ada waktu malam. Dengan kemurahannya pula lah dia memilih ada orang yang dapat hidayah dan ada yang tidak. Jadi cahaya Allah itu ada yang fisik seperti cahaya lampu gitu ya, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang. Itu dilihat oleh mata kita, ini cahayanya. Ada yang cahaya letaknya di dalam dada, yang orang kemudian bisa membedakan, oh ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini hak dan ini batil. Itu karena kemurahannya Allah. Kita nggak bisa memaksa dan mempertanyakannya. Kenapa dalam satu keluarga ada orang ini dapat hidayah, ya, beriman kepada Allah. Satunya lagi, naudzubillah sebaliknya. Ini bahkan di sebagian keluarga di kita alhamdulillah nggak ada. Ini ayah ibunya sudah berbeda agama sejak awal. Lalu nanti anaknya memilih salah satu di antara kedua agama orang tuanya. Dan mungkin juga di antara anaknya ada memilih agama yang ketiga. Nah, kita sebenarnya nggak mungkin ya bisa diterima bagaimana dalam satu rumah lalu dia beriman lalu kemudian agamanya berbeda ya dengan agama orang tuanya. Itu rasanya tidak mudah ya, tidak mungkin bisa diterima. Nabi kita katakan ketika bicara tentang alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dada jadi lapang. Secara fisik kan berapalah bedanya ukuran dada manusia itu. Tapi pengaruhnya itu sangat besar. Makanya Allah katakan alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Yang Masya Allah Nabi kita lapang dadanya. Bagaimana sih lapangnya dada seseorang? Kata sahabat kepada Nabi, kata beliau, nurun yuqdhafu fi qalbil mu'min, cahaya yang Allah masukkan ke dalam dada seorang mukmin. Secara fisik hampir sama, berat kita tidak jauh berbeda, standar lah. Tapi nurun yuqdhafu fi qalbil mu'min, cahaya yang dimasukkan oleh Allah di dalam dada seorang mukmin, maka membuat dada itu fayanfatihu wayan syarihu, dadanya menjadi terbuka dan menjadi lapang. Itulah kemudian Nabi kita sanggup memikul beban yang sangat berat ya, karena nurun tadi itu. Itulah Nabi kita begitu bisa bertahan dalam kesulitan karena cahaya itu. Nurun yuqdhafu fi qalbil mu'min, itu tidak terlihat pasti cahayanya,
Tak seperti cahaya matahari, ya, enggak seperti cahaya bulan, cahaya bintang. Kelihatan cahaya tapi nurun yuqdhafu. Gimana kita melihat cahaya tapi bisa dirasakan, sehingga dia menjadi lapang, menjadi terbuka, sehingga sangat mungkin dia menerima dan memikul beban yang lebih berat. Nurun yuqdhafu fi qalbil mu'mini fayanfatihu wa yansharihu. Ketika cahaya itu Allah masukkan, berarti bukan cahaya fisik, ya. Berapa watt Ustaz lampu di dalamnya, kan kita nggak bisa menebak wattnya itu berapa. Seperti lampu, ya, atau seperti matahari. Ini cahaya jam berapa Ustaz? Pagi jam 9 atau siang jam 12 atau sore jam setengah 6. Berapa watt itu kita nggak tahu, tapi hanya bisa dirasakan. Nurun yuqdhafu fi qalbil mu'mini fayanfatihu wa yansharihu. Ketika cahaya itu masuk ke dalam dada seorang mukmin, maka dia membuat dadanya menjadi lapang, jadi terbuka, sehingga sangat mungkin memikul beban yang sangat berat. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pemberi, berarti dia pemilik. Yang memberi itu pemilik. Kita nggak mungkin memberi kalau yang tidak kita punya, kan yang kita bisa bagikan yang kita punya. Jadi ketika Allah nurus samawati wal ard, Allah yang memberikan cahaya kepada semua penghuni langit dan penghuni bumi, artinya dialah pemilik cahaya semuanya. Karena faqidus syai'i la yu'ti. Ulama kita menyebutkan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya itu enggak mungkin memberi. Ya, orang tidak berpunya berarti tidak mungkin memberi. Apa yang dia bisa beri, apa yang dia punya. Jadi ketika dia katakan Allahu nurus samawati wal ard, dia pemberi cahaya kepada semua penghuni langit dan penghuni bumi. Artinya dialah pemilik cahaya di langit dan di bumi. Masalah nurihi, perumpamaan cahayanya, dia pemilik cahaya yang dia bagi-bagikan kepada semua isi bumi dan semua isi langit. Bagaimana perumpamaan cahayanya? Masalah nurihi kamishkah. Mishkah itu ya ada lubang tapi tidak tembus. Mungkin gimana? Kalau ada desain rumah ya, ada lekukan gitu. Biasanya kalau di situ ditaruh lampu. Nah, ini Allah menyebutkan seperti lubang yang tidak tembus. Kamishkatin fiha misbah. Di lubang yang tidak tembus itu ada lampu, ada cahaya, ada misbah, ada pelita, ya. Kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi az-zujaja. Cahaya atau pelita itu dalam kaca. Jadi mungkin seperti lampu teplok kita dulu lah, lampu dinding gitu ya, dulu sebelum ada listrik. Nah, terang dia, ya, ditaruh di satu pojok, ya, agak menjorok ke dalam, tidak tembus lubangnya, tapi ada tempat khusus di situ. Lubang yang tidak tembus itu ada cahaya, ada lampu, ada pelita, di dalamnya ada kaca. Dan cahaya itu dibingkai dengan kaca seperti lampu kita lah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Zujaja, kaca itu disebutkan az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Dia seperti bintang, ya. Kalau di tengah kegelapan, kalau kita lihat ada bintang di langit gitu ya, itu apa? Mishkah tadi itu atau misbah tadi itu akan kelihatan seperti bintang. Ketika dia sendiri di tempat itu, dia terang, maka dia akan seperti bintang.
yang dinyalakan dengan minyak dan dari pohon yang diberkahi. Jadi karena dia lampu ya, nanti tentu ada bahan bakarnya, ada minyaknya, tidak seperti minyak tanah. Minyaknya dari pohon zaitun yang diberkahi. Artinya lampu ini, cahaya ini itu sangat mengagumkan. Dia berada di tempat yang secara spesial, ya, di tengah kegelapan. Dia di tempat yang agak ke dalam, lalu kemudian ada kaca kelihatan seperti bintang, dan minyaknya itu bersih, berasal dari pohon yang diberkahi, ya, minyak zaitun yang tumbuhnya pohon itu tidak di sebelah timur, tidak di sebelah barat. Apa maknanya? Ini minyak dari pohon terbaik, karena ketika pohon itu ada di sebelah timur, maka dia akan terhalang dari cahaya kalau nanti ada matahari sudah mau terbenam. Ketika di sebelah timur, maka ketika matahari terbit, dia kelihatan terkena cahaya matahari, ya, jadi sebelah timur. Dan ketika nanti pohon itu di sebelah barat, tapi dia akan terkena cahaya matahari sore sebelum terbenam, tapi dia tidak terkena cahaya matahari di waktu siang atau pagi. Pohon ini istimewa, artinya ketika dia tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat, walaupun secara lahir dia akan, kalau nggak di timur dia akan di barat, begitu. Maknanya adalah dia tumbuh dia di atas bukit atau dia di tanah yang sangat lapang, sehingga pohon itu tidak terkena atau terhalang, ya, oleh pohon lain. Tidak terhalang oleh bukit, tidak terhalang oleh pohon lain, sehingga pohon yang terus-menerus terkena cahaya matahari ini itu melahirkan minyak. Tentu jauh lebih baik dibanding pohon yang hanya terkena matahari di pagi atau siang hari, tidak di waktu sore hari, atau dia hanya terkena matahari dari siang atau sore tapi tidak terkena pada pagi hari. Intinya ini adalah pohon istimewa. Jadi sesuatu yang istimewa itu lahir dari cahaya yang terus-menerus menimpanya, tidak terhalang, ya, di pagi hari, tidak pula terhalang di sore hari, sehingga pohonnya menjadi istimewa. Yang yang minyaknya saja itu, ya, saking hebatnya, andai, ya, tidak terkena korek api, lampu tadi tidak dinyalakan pakai, hampir menyala walaupun mustahil, ya. Tapi saking hebatnya pohonnya itu, maka dia sangat bisa atau mungkin bisa menyala walaupun tidak dengan menyalakan korek apinya. Ini gambaran bagaimana Allah menceritakan kepada kita. Ini di ujung kan disebutkan wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Di ujungnya Allah sebutkan, dan begitulah Allah memberikan perumpamaan kepada manusia. Orang yang beriman, orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi penerima iman, dipilih oleh Allah sebagai penerima hidayah. Nah, ibaratnya itu seperti lampu yang tadi itu. Jadi orang beriman itu terang, menerangi, ya, kualitasnya terbaik, dan coba bayangkan dia seperti bintang di tengah gelapnya malam. Wa yadribullahu al-amthal nurun ala nur, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, dia berlipat-lipat, berlapis-lapis cahayanya. Yahdillahu linurihi man yasha, ya, dengan cahaya itu Allah tunduki siapapun yang dia kehendaki. Jadi tadi di awal surat kan kita sebutkan, ya, wa mau'idhatal lil muttaqin, ini pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa mathalan, juga contoh bagi, ya, umat-umat sekarang tentang bagaimana kondisi umat-umat terdahulu. Ini Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang diberi iman oleh Allah, diberikan Quran oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Itu seperti cahaya bintang yang
bahan bakarnya berasal dari pohon yang diberkahi atau buah tanaman zaitun. Dan ini nggak ada yang bisa berkuasa atas hidayah ini. Siapa yang tidak sedih? Ya, kalau ada di antara kita, ya, bahkan jangankan kita, keluarga para nabi, keluarga para rasul tidak mendapatkan cahaya ini. Allah mengatakan, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nura, fama lahu min nur." Kita cari, saya lupa itu di ayat berapa. "Wa man lam yaj'alillahu lahu nura, fama lahu min nur." Siapa yang tidak Allah beri cahaya, siapa yang tidak Allah beri cahaya, maka dia tidak akan pernah menemukan cahaya. فَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Oh, sudah lewat. Dia ada di surat An-Nur. Oh, belum, nanti di ujung. Kita masih ayat. Oh, di bawahnya justru, di bawahnya. Di bawahnya saja. Ayat ke-40. Di ujungnya. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Di ujung ayat ke-40 surat An-Nur ini. Tadi ayat 35, 5 ayat di bawahnya. Siapa yang tidak Allah berikan cahaya, Allah tidak jadikan untuknya cahaya, fama lahu min nur, maka dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya. Betapa sedihnya para nabi, para rasul. Maaf ya, kadang-kadang ada orang yang seperti menyalahkan Nabi Nuh, seperti menyalahkan Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh kok anaknya mati dalam kekafiran? Gimana begitu? Anak tidak beriman. Ya, gagalkah Nabi Nuh dalam usahanya? Atau usaha Nabi Nuh dalam mendidik anak-anaknya itu tidak serius? Ya. Yaitu seperti yang Allah katakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Kalau Allah berkehendak memberikan cahaya kepada siapapun, dia berikan. Apa hubungannya Bilal dengan Nabi? Enggak ada hubungannya. Begitu ya. Dia orang Habsyah sana, tapi Allah berikan cahaya kepadanya. Dan Allah berikan melalui nabinya kedudukan yang mulia kepada Bilal, yang di masa ya perbudakan masih menjadi budaya, apalagi juga secara fisik, penampilan lahir, Bilal itu jauh dari kebanyakan orang-orang Arab, ya, keriting, ya, hitam. Budak, coba, dia keriting, dia hitam, dia budak, tapi Allah pilih dia. Dan betapa dekatnya Nabi dengan pamannya, ya kan, Abu Talib, betapa dekatnya beliau. Ya, kakeknya, ya, Abdul Muttalib nggak ketemu dengan Nabi ketika Rasul sudah jadi Nabi, karena ketika Nabi kecil, Muhammad kecil alaihi salatu wasalam 8 tahun, kakek sudah meninggal. Tapi dengan pamannya, betapa dekatnya beliau. Betapa dekatnya. Sejak usia 8 tahun selalu bersamanya. 8 tahun, nanti ada momen menikah sama Khadijah, beliau juga yang mengurusi.
ya, ketika nanti jadi nabi, ya, beliau juga yang tidak pernah bosan untuk berdakwah kepada pamannya. Sampai bahkan sebelum kematian itu ada perdebatan. Ya, Allah katakan waddal ladzina kafaru, yawaddul ladzina kafaru, orang kafir itu ingin, ya, kamu itu kafir seperti mereka juga kafir. Itu yang diinginkan oleh orang kafir. Mereka ingin kamu kafir seperti mereka kafir. Lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin agar kamu juga kafir seperti mereka kafir, akhirnya sama-sama kafir. Tapi Allah memilih siapa yang dia pilih. Bilal yang enggak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi, ya, dipilih oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman, dan pamannya sendiri enggak dipilih sebagai orang yang beriman. Kalau dibaca sirah, Masya Allah, ya, peristiwa kenapa dia meninggal jauh sebelum sukses dakwahnya Nabi. Itu belum sukses. Kalau disebut puncak keberhasilan Nabi itu, ya, ketika Fathu Makkah. Itu sudah, berarti Arab itu sudah tunduk kepada Islam. Ketika Allah menurunkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, bila telah datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu saksikan manusia dari berbagai kabilah, berbagai suku, berbagai bangsa menyatakan keislamannya. Itu puncak kemenangannya. Kapan itu terjadi? Ya, sudah sekian lama Nabi tinggal di kota Mekah. Sementara ini paman meninggal dan dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Ulama menyebut kenapa? Ya, dengan cari-cari alasan lah. Kenapa sih? Di antara alasannya agar jangan ada perasaan dalam diri orang yang berikutnya seperti kita bahwa sukses dakwahnya Nabi itu karena jasanya Abu Talib. Bahkan jangan ada yang menduga bahwa berhasil dakwahnya Nabi karena jasanya Khadijah. Semata-mata karena Allah. Walau Khadijah itu luar biasa pengorbanannya kepada Islam, ya, kepada agama ini, luar biasa, ya, pembelaannya kepada Nabi dan sokongan material yang luar biasa beliau berikan kepada Nabi. Tapi jangan sampai ada mengatakan bahwa keberhasilan dakwahnya Rasul itu adalah karena jasa Khadijah. Maka beliau diwafatkan, kan itu orang-orang sentral dalam kehidupan Nabi. Khadijah, Abu Talib itu orang-orang yang jasanya terhadap beliau itu luar biasa. Tapi jangan sampai ada dikait-kaitkan bahwa keberhasilan dakwah Nabi itu adalah karena besarnya jasa Abu Talib dan jasa Khadijah. Itulah kenapa kemudian wafat jauh sebelum dakwah itu berhasil, dimenangkan. Nanti pada tahun ke-8 Hijriah, 21 tahun setelah Nabi berdakwah, baru kemudian agama ini, ya, menang. Kapan Khadijah dan Abu Talib itu wafat? Itu di tahun ke-10 kenabian. Separuh dakwah ini baru berjalan. Nanti menangnya, ya, Fathu Makkah itu tahun ke-8 Hijriah, ya, sementara dia sudah wafat pada tahun 10 kenabian. Jadi di tengah-tengahnya. Agaknya ada orang mengatakan bahwa keberhasilan dakwah ini adalah karena jasa Abu Talib dan jasa Khadijah. Makanya ketika Abu Talib itu meninggal, Nabi sangat berduka. Bukan karena kematiannya, kematian siapa yang enggak berduka? Ya, meninggal, mana lagi, ya. Tapi yang membuat beliau lebih berduka adalah karena status kematian. Status kematiannya ini. Nah, orang kata penyair, laisal mautu man istaraha bimautin. Bukanlah kematian itu orang yang setelah dia meninggal dia bisa beristirahat. Itu enggak kematian. Karena dia hidup yang baru. Hidup di alam yang baru. Ya, seperti gimana Allah menyebutkan, ya,
Apa kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka adalah mati? Bal ahya'un, mereka adalah orang-orang yang hidup. Mereka mendapat rezeki dari Allah walaupun mereka sudah di dalam tanah. Maka Nabi berduka bukan karena kematian, tapi karena status kematiannya. Allah menegur, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu menunjuki siapapun yang kamu suka. Ya, sesungguhnya kamu tidak akan mampu menunjuki siapapun yang kamu suka. Kenapa? Karena ini mutlak milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah tunjuki siapa yang Dia suka. Di maunya kita, Syahru dapat hidayah, Syahru dapat hidayah, Syahru dapat hidayah, maunya kita. Dan Nabi berikhtiar dengan ikhtiarnya dia, dan kadang-kadang ditegur oleh Allah. Kan ikhtiarnya Nabi, kesungguhannya Nabi, bagaimana beliau, ya, yang akhirnya menjadi sebab turunnya surat Abasa, itu kan karena ikhtiarnya Nabi, kesungguhannya. Beliau berharap kalau sonadidu Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, ini ada siapa? Abu Jahal, ini ada Umayyah bin Khalaf, ini ada Utbah bin Rabi'ah, ini ada ya Syaibah bin Rabi'ah, ini ada Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh kafir. Nabi sedang mengajari mereka, berdialog dengan mereka, memberikan bimbingan kepada mereka. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi tahu, lalu Nabi enggak merespon sewajarnya. Karena semangatnya kalau sonadidu Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy ini, kalau mereka beriman, maka ya, katakanlah mereka gubernur gitu ya, mereka presiden, mereka raja, mereka bupati. Kalau orang-orang ini sudah Islam, maka dipastikan ringan pekerjaan berikutnya. Karena bupatinya sudah beriman, tentu rakyatnya akan beriman, gubernurnya beriman, kepala pemerintahannya beriman, maka rakyatnya pasti juga akan beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dan Allah lah yang memilih. Kenapa Abu Talib mati dalam keadaan kafir, dan Bilal, Masya Allah, ya, tidak ada hubungan nasab dengan Nabi, orang jauh, mantan budak berkulit hitam, dan Allah muliakan posisinya. Ikrimah bin Abu Jahal sebelum masuk Islam, Ikrimah anaknya Abu Jahal sebelum masuk Islam, itu membayangkan tentang kondisi bapaknya. Ketika Fatuh Makkah itu terjadi, dari rombongan Nabi dan para sahabat datang dari Madinah pergi ke Makkah, ya, terjadilah penaklukan kota Makkah tanpa ada tetesan darah. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, siapa yang masuk ke dalam Ka'bah dia aman. Dan setelah itu Nabi perintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah. Dan betapa kesalnya Ikrimah. Dia masih belum Islam di masa itu. Dia lambat Islamnya. Nanti dia Islam juga pada ujungnya. Karena nggak kebayang kalau kaki, pertama ini kaki, gimana kaki menginjak Ka'bah, itu hal yang tabu sama sekali. Tabu sekali itu. Karena ini tempat suci. Ya, ketika usia Nabi 35 tahun, Ka'bah itu rusak karena banjir. Itu orang tolak-tolakan. Siapa yang memulai menghancurkan? Siapa yang mau menghancurkan lebih dulu? Siapa? Takut kualat, katakanlah begitu ya. Ini rumah Tuhan. Walaupun orang-orang musyrik itu nyembah berhala, tapi mereka tidak berani menyentuh Ka'bah itu untuk dirusak. Mereka khawatir kalau dirusak Ka'bah akan terjadi pada mereka apa yang terjadi pada Abrahah Ibnul Ashram, pasukan bergajah yang datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi kondisinya sudah sangat rusak, ya, terpaksa ada renovasi besar-besaran dan harus diruntuhkan. Itu semua orang takut-takut siapa yang memulai, karena khawatir akan datang burung ababil berikutnya kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pasukan bergajah dari Yaman datang untuk menghancurkan Ka'bah di tahun kelahiran Nabi.
Mereka takut kalau mereka mulai menghancurkan Ka'bah, nanti terjadi pada mereka apa yang terjadi pada Abraha. Abraha namanya pasukan bergajah itu, ya, rajanya. Akhirnya tolak-tolakan, lalu datanglah Walid bin Mughirah. Dia coba pertama menghancurkan. Ya, dia bongkar batunya, tidak ada apa-apa. Baru kemudian orang mau memperbaikinya, mau merubuhkannya untuk diperbaiki. Kalau enggak, mereka takut kualat. Orang-orang Arab aja enggak berani menginjak Ka'bah itu, enggak berani, saking sakralnya. Sekarang coba yang menginjak Ka'bah itu Bilal bin Rabah. Orang jauh, orang Ethiopia, orang Sudan. Dulunya budak, ya, dimerdekakan oleh Bilal, berkulit hitam. Lalu dia minta oleh Nabi, Bilal, naik. Dia sendiri enggak pede pada awalnya. Masa sih akan menginjak Ka'bah kakinya yang badannya aja mungkin dia rasa, saya seperti ini, masa sih saya akan naik ke Ka'bah, menginjak rumah Tuhan. Kata Nabi, naik, perintah Nabi. Awalnya dia enggak mau. Rasa-rasanya enggak berhak saya, beliau yang orang luar ini, yang berkulit hitam ini, yang mantan budak, tentu dia tahulah kondisinya beliau. Kata Nabi, naik untuk mengumandangkan azan sebagai tanda kemenangan. Apa kata Ikrimah bin Abu Jahal? Ya, beliau sangat bersyukur pada saat itu. Ungkapannya, ya, syukur bapakku sudah mati. Untung bapakku sudah mati. Dan mati dalam keadaan kafir. Dia juga belum beriman di masa itu. Untung bapakku sudah mati. Kalau bapakku hidup dan dia saksikan Bilal menginjak Ka'bah, itu pasti jantunganlah dia, streslah dia, bisa gila dia melihat Bilal dengan kakinya itu menginjak Ka'bah. Makanya ketika Nabi berduka dengan kematian, bukan sekedar kematian, tapi status kematiannya, kan semua kita pengennya kan husnul khatimah, ya. Semua berharap, ya, insyaallah. Ada kematian yang membuat iri 2 minggu yang lalu. 2 minggu pas seminggu yang lalu? Seminggu yang lalu, kematian yang membuat semua orang iri. Ya, gimana enggak iri? Ini iri yang baik, iri yang dibolehkan. Ghibtah namanya. Mati di hari Jumat, meninggal. Nabi katakan di antara tanda husnul khatimah orang yang meninggal malam atau siang Jumat. Malam atau siang malam Jumat, ya, atau hari Jumat. Dan ini meninggal di dalam masjid dan meninggal saat salat. Kan semua akan pergi, ya. Tapi orang boleh bercita-cita. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal sedang salat, meninggal sedang tilawah, meninggal sedang puasa, dapat husnul khatimah. Jadi ini Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Cahaya tadi dia punya, kita sebut ada 2. Cahaya material, cahaya fisik itu dia punya. Maka dia bagikan kepada penduduk bumi, dia bagikan penduduk langit. Cahaya itu ini ada lampu, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Ada yang cahaya tidak terlihat dalam dada, itu bisa dirasakan. Ya. Nurun yuqdafu fi qalbil mu'mini, cahaya yang Allah masukkan ke dalam dada seorang mukmin, ketika sampai dalam dada itu fayanfatihu wa yansharihu. Apa maknanya? Dia terbuka untuk menerima Islam. Terbuka. Coba ibu renungkan betapa rusaknya jahiliyah sahabat. Betapa rusaknya. Dosa apa yang tidak sahabat lakukan sebelumnya ketika mereka jahiliyah?
Kan Nabi katakan, ya, innallaha qassamallahu bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, membagi-bagi akhlakmu. Ini dapat ini tapi nggak dapat ini. Ini dapat ini tapi nggak dapat ini. Ini dapat ini tapi nggak dapat ini. Allah bagi-bagi. Itulah kenapa Nabi ditugaskan untuk menyempurnakan. Oh, ini kurang, disempurnakan oleh Nabi, disempurnakan oleh agama. Tapi Allah pada awalnya membagi-bagi. Qassama bainakum akhlaqakum. Akhlak kamu itu dibagi-bagi. Nggak ada orang 100% dia nggak ada masalah, itu nggak ada. Kama qassama bainakum arzaqakum, seperti dia bagi-bagi di antara kalian rezeki kalian. Kan tidak ada juga orang yang kita temukan semua rezeki ada pada dia, kan nggak kita temukan juga. Sering kita sebut nggak ada orang yang sama punya semua rezeki, itu nggak ada. Karena ketika dia berikan rezeki pasti ada rezeki yang diambil dari dia. Dia punya 5-10 rezeki, ada 1, 2, 3 Allah tarik dari dia. Dan seperti bagaimana Allah memberikan rezeki, begitu juga Allah memberikan akhlak. Dan Allah melalui Nabi-Nya katakan, wallahu yu'ti ad-dunya. Allah memberikan dunia kepada seorang hamba. Hamba itu liman yuhib aw la yuhib. Dunia, rezeki yang kita sebut sebagai dunia tadi itu, ya, rezeki, ya, kedudukannya, uangnya, pangkatnya, fasilitasnya. Yu'ti dunya li ahadikum. Dia berikan dunia kepada salah seorang di antara kamu. Baik orang itu liman yuhib aw la yuhib. Baik orang itu Allah sayang atau Allah enggak sayang. Ini kalau tentang dunia. Dia berikan kepada orang yang dia sayang dan kepada orang yang tidak dia sayang. Kan enggak mungkin Allah sayang sama orang kafir. Enggak mungkin Allah sayang sama orang musyrik, tapi dunia Allah berikan kepada mereka. Apalagi zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang yang berkuasa itu kan orang yang tidak disayang oleh Allah, karena Allah menyebutkan yang dia sayang itu orang beriman, orang bertakwa. Yang tidak beriman, tidak bertakwa, enggak Allah sayang pasti. Tapi sekarang dunia di tangan mereka. Dibikinlah daftar, ya, majalah menyebutkan 100 orang terkaya di dunia. 100. Itu yang kekayaannya bukan miliaran rupiah, ya, tapi miliaran, bahkan puluhan miliar dolar kekayaannya. Ratusan triliun, ribuan triliun kekayaannya. Siapa orang yang di antara mereka yang 100 itu yang ke masjid? Enggak tahu. Ada enggak yang ke masjid di antara mereka? Dan ada yang ke masjid, ada enggak 100 daftar itu mereka orang Islam? Itu kita enggak tahu. Mayoritas orang yang tidak Islam. Tapi Nabi katakan, wala yu'tid dina, dan Allah tidak berikan agama. Nih, Allah tidak berikan agama illa liman yuhib. Agama itu maknanya mau belajar agama, menambah ilmu agamanya, mau mengamalkan apa yang dia ketahui, diamalkan, dan dia mau mengajarkan apa yang dia amalkan. Itu agama. Dan ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang dia sayang. Jadi qassama bainakum akhlaqakum, dia berikan kepada kalian, ya, akhlak kalian dibagi-bagi. Ini punya ini punya ini punya ini. Enggak ada orang dia punya semuanya. Tuh, Nabi cuma yang punya semuanya itu. Kurang tambah, kurang dipelajari. Seperti dia bagi-bagi di antara kalian rezeki kalian. Enggak ada orang yang Masya Allah semuanya sama dia ada. Tuh, nanti jangan-jangan jadi masalah. Ya, Fir'aun itu diceritakan betapa hebatnya. Dia berkuasa, dia punya banyak uang, dia sehat selalu, sekali sakit habis mati, tenggelam di Laut Merah. Dan Nabi katakan, idza ra'aitum, kalau kamu saksikan ada orang, ya, rezekinya berlimpah ala ma'asihi, padahal
kondisi imannya atau kondisi ketakwaannya atau kondisi keberagamaannya itu penuh maksiat, nah ketahuilah itu namanya istidraj. Coba dulu ketika menutup aurat, berbisnis, nggak ada orang datang ke tokonya, ya jualan berapa yang terjual, ya keuntungannya dikit, ini kayaknya masalah nih dengan kerudung nih, buka helmnya gitu ya, ganti penampilan, ternyata Allah bukakan pintu rezekinya. Ketika dia menjaga hijabnya, rezekinya biasa-biasa saja. Ketika dia buka hijabnya, justru rezekinya melimpah. Itu namanya istidraj. Ketika dulu terpelihara sholatnya, biasa aja rezekinya, biasa aja. Ya, dia berdagang, ada untung, kadang rugi, normal. Tapi ketika sudah nggak peduli dengan sholatnya, justru rezekinya kemudian melimpah. Itu jadi masalah. Kadang-kadang kita merindukan, ya sakit gigi itu kadang-kadang dirindukan. Walaupun sakit gigi itu kan nggak enak ya. Itu tanda bahwa Allah masih sayang sama kita. Sekali-sekali kurang itu kita rindukan agar kita tahu bahwa Allah masih sayang sama kita. Tapi kalau sepanjang tahun, sekian tahun nggak pernah sakit, sekian tahun selalu kebutuhan kita terpenuhi, sekian tahun selalu urusan kita tuh gampang. Nah, coba periksa, kalau kamu sudah berkurang ketaatannya dibanding dulu, nah itu jadi masalah tuh. Yang disebut dengan istidraj. Terbuka pintu-pintu rezekinya justru ketika menjauh dari Allah. Itu jadi masalah, jadi beban. Jadi tentang ya Allah tadi sebutkan wa yadribullahu al-amthala lin-nas, Allah berikan perumpamaan. Yahdillahu linurihi man yasha. Ya, Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi cahaya tadi itu Allah masukkan kepada orang yang Dia kehendaki, sehingga orang ada yang kelihatan Masya Allah hebat sekali, seperti lampu tadi, seperti bintang itu. Ada orang yang na'udzubillah, ya tidak ada kebaikan dalam dirinya karena Allah tidak berikan kepada dia hidayah, dan itu mutlak milik Allah. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, begitulah Allah berikan perumpamaan kepada manusia. Perumpamaan orang yang dapat hidayah, ya, dapat iman, itu seperti cahaya lampu yang tadi sangat terang seperti bintang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada apa dengan orang-orang yang dapat hidayah ini? Orang yang tadi seperti lampu tadi itu, atau bintang yang sangat terang tadi itu, ada apa dengan dia? Orang itu fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Fi buyutin, di rumah-rumah. Adinallahu an turfa'a, di rumah itu Allah izinkan namanya diangkat dan namanya disebut. Di mana rumah-rumah? Rumah-rumah mana maksudnya ini? Rumah-rumah di mana nama Allah diangkat, nama-nama Allah dimuliakan, di mana? Di rumah mana? Di masjid. Jadi orang-orang yang tadi Allah berikan hidayah, itu orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Aktivitasnya hariannya itu berkaitan dengan masjid. Karena mereka diberi oleh Allah hidayah, ya, mereka tahu persis bahwa apa yang Allah berikan kepadanya, dari iman dan dari hidayah, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang hari ini ada di genggamannya atau yang ada di genggaman orang lain.
Lalu mereka di rumah-rumah Allah, orang-orang yang tadi dapat hidayah itu, di rumah-rumah Allah mereka muliakan nama Allah dan mereka menyebut nama Allah. Mereka bertasbih, memuji, mensucikan Allah. Fiha, di rumah-rumah Allah itu, bil wuduwi wal asal, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Ini orang-orang yang tadi diberikan oleh Allah hidayah. Apa yang Allah berikan kepada dia dari iman dan hidayah itu bagi mereka jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa yang ada di dunia, apa yang ada di tangan manusia. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yuhibbuni Allah, ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Tunjukkan aku amal yang amal itu membuat aku disayang oleh Allah dan membuat aku disayang oleh manusia. Kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Zuhud itu tidak tamak maksudnya, ya, menerima apa yang ada. Kalau tamak itu sudah dapat tuh, dia nggak puas dengan apa yang ada. Yuhibbukallah, kalau kamu zuhud terhadap dunia, berapa yang sudah Allah takdirkan, tetapkan untukmu, dia terima. Yuhibbuka Allah. Wazhad bima fi aidin nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan menyayangimu, manusia akan mencintaimu. Tapi kalau yang kita inginkan adalah yang ada pada orang lain, manusia marah. Jadi kalau kita tidak pernah memikirkan apa yang ada pada manusia lain, maka kita disayang oleh manusia. Nah, jadi tentang perumpamaan, ya, orang yang diberikan hidayah dan orang yang tidak diberikan hidayah. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka di tempat-tempat di mana, ya, di rumah-rumah Allah, mereka memuliakan, menyebutnya dan bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Siapa orangnya ini? Ya, coba. Rijalul la tulhihim tijaratun. Ini orang-orang yang tadi itu. Orang-orang yang Allah berikan hidayah, ya, yang menggunakan waktu pagi dan petangnya. Kalau di Ali katakan ini maksudnya adalah solat pagi dan solat asar, karena itu solat pertama yang diperintahkan sebelum solat 5 waktu itu turun. 2 kali solat di awal-awal Islam sebelum Isra dan Mi'raj itu 2 perintah solat, bil wuduwi pagi, wal asal itu solat asar sore. Itulah solat-solat yang Nabi dilempari, ya, sama orang Quraisy, ya, Abu Bakar diancam, ya, para sahabat lain dilarang untuk bersujud itu bil wudu wal asal, itu sebelum solat 5 waktu, sebelum perintah Isra dan Mi'raj tahun ke-10. Jadi 9 tahun pertama atau 9,5 tahun pertama solat itu hanya ada 2, solat pagi dan solat petang. Nah, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah tadi itu, ya, mereka gunakan pagi dan petangnya untuk berzikir, bertasbih dan juga untuk solat. Siapa mereka itu? Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijal, ya, laki-laki, karena sangkutannya dengan tijarah, ya, walaupun makna umumnya sangat mungkin juga perempuan, tapi kalau dimaksudkan laki-laki nanti dia bisa mencakup perempuan. La tulhihim tijaratun, tidak dilalaikan oleh tijarah. Apa tijarah itu? Berdagang, ya. Dulu ini masih berjalan sampai sekarang. Kalau kita tidak bisa ini, ya, orang-orang Arab itu sejak dulu, masa sahabat, masa tabi'in dan seterusnya, bahkan sampai sekarang, terutama di sekitar Masjid Haram, Masjid Nabawi,
sibuk berdagang. Tapi kalau datang panggilan azan, pergi, tinggalkan. Itu dari dulu begitu. Azan sudah. Ya, sekarang sebagian sudah mulai mengunci. Mungkin sudah ada juga yang dulu pada masa Nabi, sahabat, tabi'in dan beberapa masa setelahnya enggak. Mereka berdagang, berjual beli. Ya sudah, kalau sudah azan, ini tinggal saja. Mereka pergi ke masjid. Kan kalau musim haji, musim umrah begitu. Tapi sekarang ada yang gantian sebagian. Dulu enggak, semuanya tutup, semuanya berhenti, aktivitas berhenti, semuanya pergi ke masjid. Ketika melihat itu, kata dia, oh ini dia maknanya ayat itu. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sesibuk-sibuknya mereka berdagang, kalau sudah mendengar seruan adzan, tinggalkan warungnya dan tidak ditutup. Masa itu enggak ditutup, enggak dikunci. Kalau pasar kita kalau pasar kita sehari itu jam berdagang, habis besok barang dagangannya lagi, habis jualannya, maling, habis, tidak terhalang. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini dua. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai aktivitas berzikirmu, aktivitas beribadahmu terhalang oleh dua hal. Apa itu? Harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Mana mau salat ni anak, mana mau berzikir anak, mana mau berinfak anak. Kata Allah, jangan terhalang aktivitas kesolehanmu karena harta dan anak-anak. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Berdaganglah, berbisnislah, bekerjalah. Ya, kadang di kantor ini maaf ya, ini bukan maknanya sekedar berdagang. Berdagang ini maknanya karena berdagang itulah profesi yang sangat umum di masa itu. Mana ada kantor di masa itu kan? Sekarang kan ada dagang, ada kantor, ada sekolah juga kan. Artinya kesibukanmu itulah barangkali, kesibukanmu, profesimu, ma'isyahmu, begitulah, mata pencaharianmu itu. Jangan jadi penghalang untuk mengingat Allah. Saatnya berdagang, saatnya bekerja, saatnya berusaha, jalanilah. Tapi ketika datang perintah Allah, sudahlah, cut dulu, istirahat, sudah berhenti. Itu maknanya begitu. Hal yang sama pada anak-anak. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan jadi penghalang. Harta dan anak-anak jangan jadi penghalang untuk mengingat Allah. Makanya kata Allah, orang-orang yang tadi sudah tercerahkan karena cahaya iman dan cahaya Quran dari Allah tadi itu, mereka menyebut nama Allah di rumah-rumah Allah, bertasbih, solat pagi dan petang, dan sekarang sudah 5 waktu, bukan hanya pagi dan petang. Mereka orang-orang ini la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Aktivitasnya berjalan, kesibukannya berjalan, pekerjaannya berjalan, tapi datang tagihan dari Allah, kan tagihannya, tagihan PLN nagih, bayar kan? Allah nagih, sudah salat belum? Sudah salat belum? Sudah salat belum? Ada ulama yang mengatakan, semakin seseorang abai terhadap salat, maka dia lebih abai terhadap yang lain. Itu boleh dilihat. Semakin seseorang serius terhadap solatnya, maka dia insya Allah serius terhadap yang lain. Tapi semakin dia abai, lalai terhadap solat, adiyah itu apa? Meremehkan. Semakin seseorang meremehkan solatnya, maka dia lebih remeh terhadap yang lain. Nanti puasa lebih diremehkan lagi,
nanti ya berzakat lebih diremehkan lagi, nanti Quran lebih diremehkan lagi. Jadi seorang kullama adya, selama semakin dia meremehkan solatnya, maka dia akan semakin remeh terhadap yang lain. Orang ini enggak berdagang, dia berbisnis, dia bekerja, jadi pejabat, la tulhihim tijaratun wala bai', jual beli itu tidak melalaikannya, aktivitasnya itu tidak melalaikannya. Wa iqamis shalah, dari berzikir ya, dari berzikir. Dia sibuk berdagang, dia berzikir juga jalan. Dia sibuk berdagang tapi apa? Solat juga tidak ketinggalan. Wa ita'iz zakah, dia sibuk berdagang tapi zakat tetap tertunaikan. Yakhafuna yawman, apa sih kuncinya? Rahasia itu apa sebenarnya? Ini rahasia pada ujungnya. Kenapa orang ya dia sibuk berkarya, berbisnis, bertugas, tapi salat enggak ketinggalan, berzikir enggak ketinggalan, berzakat enggak ketinggalan? Apa? Yakhafuna yawma, mereka takut pada suatu hari, pada hari itu tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ini Allah memberikan kepada kita gambaran yang sangat mengerikan tentang kondisi kiamat. Ya. Mengerikan kondisi pada hari kiamat. Ketika hati dan mata terbelalak atau terguncang, hati terguncang, mata terbelalak pada hari kiamat. Jadi sesibuk-sibuknya orang, dia tahu ada kiamat gitu. Ya, seaktif-aktifnya orang, dia tahu akan ada kiamat. Ya, semangat seriusnya dia membangun karirnya, dia tahu nanti ada hari kiamat. Makanya ya kesibukannya berjalan, aktivitasnya berjalan, tapi hak-hak Allah dia tidak tinggalkan. Dia kerjakan. Ya, kewajibannya mengurusi keluarganya, anaknya, istrinya, masyarakatnya. Ya, tapi yang hak-hak Allah dia tidak tinggalkan. Ini yang jadi kunci. Tapi kalau ini tidak ada, yang bagian akhir ini enggak ada, nah, itu orang ya itu nantilah, kiamat itu masih panjang begitu kan. Tayangkah enggak tuh ya nanti jadi masalah. Kenapa orang begitu cepat berubah ya, dari baik jadi biasa, lalu hilang kebaikannya, jadi orang taat lalu biasa jadi hilang ketaatannya. Nah, dia tidak terlalu peduli dengan yauman tataqallabu fihal qulub wal absar, pada hati di mana mata terbelalak ya, hati manusia bergejolak. Nah, itu. Tapi kalau itu diingat, orang enggak mau. Ini halal sudah nikmati, ini haram jangan begitu kan. Ini haknya diambil, ini syubhat enggak, karena dia tahu yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Jadi barangkali itu ya kaji kita di hari ini. Allah beri kita karunia. Bu bisa bayangkan banyak keluarga Nabi tidak dipilih menerima hidayah. Banyak, ada yang ayahnya, ada yang anaknya, ada yang istrinya enggak diberi oleh Allah hidayah. Kita enggak ada hubungan kita dengan Nabi secara nasab. Kita dipilih ya menjadi yang tadi itu, lampu yang ada di lubang yang tidak tembus, yang seperti bintang yang dengannya hati kita menjadi terang. Nah, mari gunakanlah waktu kita ini ya. Kalau laki-laki bisa juga perempuan ya, untuk mengingat Allah di rumah-rumah Allah, bertasbih kepadanya, menunaikan salat, dan apapun profesi kita, kesibukan kita, karir kita, tidak meninggalkan, membuat kita lalai dengan hak-hak Allah. La tulhihim tijaratun, baik berdagang, membeli
atau apapun profesinya, dari mengingat Allah, dari dari menunaikan salat, dari membayarkan zakat, dan takutlah bahwa ada hari di mana nanti pada hari itu mata manusia terbelalak dan hatinya bergejolak. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.